Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Saudaraku hamba Allah, sidang Jumaah Masjid Al-Hidayah engkang kula mulyaaken, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, dalam upaya mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan, marilah kita luruskan niat dengan kita coba merenungi lebih mendalam Quran surat Al-Fatihah yang merupakan rukun sahnya salat kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dibaca di setiap rakaat. Tentunya hadirin, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Allah kepada kulolan panjenengan yang pada tahun ini dalam menghadapi Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hambanya yang baik dengan memberikan kepada kita hidayah dengan terbukanya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, surat Al-Fatihah adalah surah yang mengandung kalimat-kalimat indah, mulai dari memuji Allah Subhanahu wa taala, mengakui kekuasaannya sebagai Rabbul Alamin, lalu kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah. Oleh sebab itu hanya kepada Engkau pula lah aku mohon pertolongan. Pada akhir surah yang saya bacakan pada pembukaan khutbah tadi, An-Nahl, merupakan kesimpulan yang luar biasa
harapan Allah kepada kula panjenengan semua, bahwasanya sesungguhnya Allah Ma'a di sini bersama. Allah akan bersama dengan siapa? Dengan allazina taqau, orang-orang yang bertakwa. Dan yang kedua, wallazina hum muhsinun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh sebab itu suratul Fatihah sesudah menyatakan diri tentang hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepadanya kita mohon pertolongan, jangan digeser kepada yang lain, jangan digeser dengan kekuatan akal pikiran kita, lebih-lebih jika akal kita itu kotor. Luruskanlah niat, dan inilah masanya tatkala kita menghadapi Ramadan. Hadirin, tubuh kita dilemahkan agar supaya tubuh ini merasa bahwasanya tidak ada daya, tidak ada kekuatan manusia kecuali daya dan kekuatan pemberian Allah. Hanya sedikit saja merubah kebiasaan makan, kita sudah menjadi lemah, tidak berdaya. Sadarlah bahwa pada hakikatnya kita semua adalah hamba yang tidak punya daya dan kekuatan. Oleh sebab itu hadirin, tatkala umur dipanjangkan oleh Allah, seperti halnya saya ini, kita sudah langsung berdialog dengan Allah, sudah bersama dengan Allah, merasakan bagaimananya lemahnya tubuh, tidak berdaya, remaknya tulang belulang, habisnya kekuatan tubuh, semuanya akan memberikan dampak. Mudah-mudahan manusia sadar bahwasanya pada hakikatnya dia adalah ciptaan Allah yang harus kembali kepada Allah. Dia innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dari sebuah titik harus kembali kepada titik semula. Hadirin yang saya muliakan, sebab itulah Allah yang menyayangi kula panjenengan. Kemudian melanjutkan kalimatnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalanmu yang lurus. Ya Allah, jangan bengkokkan pikiran saya, jangan bengkokkan niat saya, jangan bengkokkan akal saya, jangan bengkokkan hati saya untuk selain menghadap kepadamu ya Rahman ya Rahim. Hadirin, lanjutan kalimatnya, siratal lazina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat berupa rahmat yang tidak ada tandingannya, karena selamat di dunia dan bahkan akan selamat sampai dengan akhirat. Hadirin, siapakah contoh siratal lazina an'amta alaihim ini? Ada 4 maqam di sana. Yang pertama minan nabiyyin, yang kedua wassiddiqin, yang ketiga wasyuhada, yang keempat wassalihin. Di manakah kita? Apakah kita mampu menduduki makam minan nabiyyin? Padahal nabi telah ditutup karena Rasulullah adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Selesai persoalan makam kenabian. Yang kedua, apakah mampu kita menjadi orang yang siddiq? Hadirin, di dalam perjalanan Islam ini Allah menunjukkan contoh yang disebut as-siddiq itu. Makam yang luar biasa, sampai seorang sahabat disebut Abu Bakar as-Siddiq karena beliau mengorbankan seluruh hartanya tanpa harus diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan Islam dengan banyak membebaskan para budak untuk dimerdekakan. Bahkan yang luar biasa,
anaknya yang masih muda belia diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berbakti kepadanya di dalam masa-masa perjuangannya. Dialah yang sangat mulia, Aisyah radhiyallahu an. Hadirin yang saya muliakan, mampukah kita meraih as-siddiqin? Dan as-siddiqin yang lain adalah juga menjadi sahabat Rasulullah sekaligus istri yang tercinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijatul Kubra. Dia adalah orang yang paling kaya di Mekah. 2/3 dari kekayaan Mekah dimilikinya sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Kekayaan itu dikorbankan untuk perjuangan Islam sampai habis keseluruhannya. Bahkan yang menjadi catatan sejarah, baju yang dipakai terakhir Khadijatul Kubra hanya selembar baju yang penuh dengan tambalan. Bahkan ada yang mengatakan ratusan tambalan di badannya, sehingga ia merasa sedih atas dirinya. Bagaimana tatkala aku nanti meninggal dunia, dikafani dengan kain apa? Maka Khadijatul Kubra memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra agar supaya memintakan surban yang biasa dipakai oleh suaminya Rasulullah Muhammad SAW tatkala menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena surban itu cukup besar. Hadirin, bergoncang langit melihat keadaan ini. Betapa tingginya kemuliaan orang yang disebut siddiq. Sedangkan kita hanya banyak menipu orang lain. Kita hanya selalu berbuat kejelekan kepada orang lain. Kita tidak pernah merasa bagaimana menghadapi Ramadan ini, di mana kita ingin mensucikan diri. Hadirin yang saya muliakan, langit bergoncang, maka Allah perintahkan, turunkanlah 5 kain kafan. 1 untuk Rasulullah SAW, 1 untuk Khadijatul Kubra, yang kedua untuk Sayyidatina Fatimah, yang keempat untuk Ali radhiyallahu an, kemudian untuk yang kelima Hasan radhiyallahu anhuma. Hadirin yang saya muliakan, ada pertanyaan kenapa Husain tidak mendapatkan kain kafan? Karena inilah yang menjadi sejarah. Allah Maha tahu bahwa nanti Husain kepalanya akan dipisah dengan badannya sehingga sulit untuk dikafani. Inilah sebagai tanda bahwa bagaimana manusia dalam kehidupan ini penuh dengan kekejaman, maka dia harus menata dirinya dengan baik. Sungguh derajat dan makam yang disebut as-siddiqin bukanlah persoalan yang mulia yang mudah yang bisa kita capai. Kemudian yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Hadirin, kadangkala kita sudah berbuat kebaikan menganggap berjihad di jalan Allah. Orang-orang di Palestina, mulai anak-anak bayi baru lahir, mereka sudah mempersiapkan diri untuk dikorbankan dalam berjuang kepada Allah. Maka merekalah yang nanti akan meraih kedudukan sebagai syuhada. Dan Indonesia pernah pada tahun 19 waktu terjadi peristiwa di Indonesia bahwasanya mempertahankan negara ini, maka bangkitlah santri-santri seluruh Indonesia yang kemudian diberikan predikat sebagai hari santri. Hadirin yang saya muliakan, itulah mereka yang benar-benar menjadi orang-orang yang syuhada. Kalau kita kadangkala hanya dengan harta yang kita miliki tidak mampu kita berbuat baik. Hadirin yang saya muliakan, terakhir, apakah kita mampu menjadi orang yang saleh? Saya juga masih meragukan kesolehan kita. Kadangkala kita merasa bahwa aku pinter, aku hebat, aku pandai, aku bisa. Hadirin, berhati-hatilah. Tidak ada kepandaian pada diri kita kecuali pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang terbaik di antara manusia ini
kecuali mereka yang diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dalam kita menata kehidupan ini jangan sampai kita masuk ke sebuah jalan ke jalan-jalan yang merupakan bagian dari suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, menjadi bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah dan bukan juga jalan orang-orang yang selalu di hatinya ada kezaliman. Hadirin, sadarilah bahwa kehidupan ini kita manusia tiada daya. Hanyalah kepada Allah hakikat daya itu, kekuatan itu. Mudah-mudahan dengan puasa yang akan kita arungi nanti, kita akan sadar menjadi hamba Allah yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.